Ya, non-farm payroll day. Kali ini kita akan coba mengupas skenario apa yang akan terjadi terkait dengan non-farm payroll nanti malam, lalu kemudian bagaimana imbasnya atau impact-nya terhadap pergerakan emas selanjutnya. Oke, kalau Anda ingat dalam 2 atau 3 hari terakhir saya sempat mengatakan ini, bahwasanya saya lebih berharap terhadap kemungkinan potensi rally terjadi sampai setidaknya di hari Kamis, lalu kemudian hati-hati dengan di hari Jumat. Karena kemarin saya juga mengatakan kita akan melihat posisi ini kemungkinan sudah diantisipasi oleh market atau tidak. Oleh karenanya, kecurigaan saya hari ini akan terjadi atau kita akan melihat vice versa, alias kebalikannya. Otomatis yang akan kita butuhkan adalah skenario terkait dengan rilis data non-farm payroll. Oke, ini kurang lebih data yang akan dimunculkan hari ini. Non-farm payroll diperkirakan akan mengalami penurunan di angka 469.000 atau 469.0K. Ini adalah berbanding dengan previewsnya berada di angka 638, di mana dengan demikian diperkirakan mengalami penurunan. Dan ini sesuai dengan estimasi ataupun perkiraan dari para pengamat, di mana lonjakan kasus COVID terkait dengan musim dingin menjelang musim atau libur Natal dan juga akhir tahun akan mengganggu atau menghambat dari potensi terlibatnya para pekerja. Tentunya dengan berlakukannya pembatasan juga terkait WFH, work from home, yang kemungkinan juga akan menyurutkan tingkat terlibatnya tenaga kerja. Dan kemudian juga unemployment rate diperkirakan akan berada di 6.8%. Ini sedikit menguat dibandingkan previous 6,9 atau 6.9%. Tapi juga lagi-lagi para pengamat menilai kemungkinan unemployment rate akan berada di kisaran 6.9 tetap artinya, atau mungkin juga melonjak kembali terkait dengan banyaknya pengangguran atau yang dirumahkan. Oke, itu adalah data-data yang kemungkinan akan dimunculkan malam ini di jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, kemudian bagaimana skenario-nya? Oke, kita asumsikan angka 469.000 atau 469K ini adalah sebagai tonggak ataupun ukuran terkait dengan keberhasilan ataupun di bawah atau di atas ekspektasi. Oke, 469. Kalau misalkan kita asumsikan skenario pertama saja, kalau ternyata memang dirilis di bawah 469, let's say mungkin di kisaran 463 atau mungkin 465, atau sedikit, hanya selisih sedikit saja dari estimasi yang dilakukan oleh pengamat, maka kemungkinan saya rasa yang memungkinkan adalah dolar akan mengalami pelemahan, tapi hanya sampai support 1, lalu kemudian dia akan mengalami rebound. Dan tentunya emas akan terjadi penurunan, ini terkait dengan adanya antisipasi pasar yang sudah terjadi dan juga berbarengan terkait dengan pembahasan stimulus di 2 atau 3 hari terakhir. Lalu kemudian yang kedua, skenario-nya adalah kalau misalkan ternyata non-farm payroll ternyata memang berada di bawah 460 atau jauh lebih ekstrim di bawah angka ekspektasi pasar. Dan memang kalau misalkan angkanya terlampau jauh, otomatis inilah yang sangat dinantikan dan diharapkan oleh para pelaku pasar, dan karena terkait dengan kebijakan moneter yang akan diusung oleh FOMC di pertemuan 15 dan 16 Desember. Kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan bisa dipastikan bahwasanya dolar akan kembali ambruk dan mencapai support kedua atau bahkan support ketiga. Dan dengan demikian, emas akan mengalami rally lanjutan. Artinya, potensi penurunan yang terjadi sesi Asia, sesi Eropa, hingga menjelang rilis data non-farm payroll akan berbalik kembali menuju areal resisten. Dan saya perkirakan mungkin areal resisten kedua 1855 atau bahkan 1860 bisa saja tercapai, atau bahkan mencapai target utama kita dari inverse head and shoulder di grafik keempat. Nah, sementara skenario ketiga, skenario keempat cenderung berada pada sisi sideways, di mana market kecenderungannya melihat angka yang dimunculkan tidak terlampau bombastis, tidak terlampau mengecewakan. Katakanlah skenario ketiga kita, kalau misalkan ternyata ekspektasi pasar 469 ternyata dirilis berada di angka let's say 470 hingga 475, artinya sedikit berada di atas ekspektasi, maka ini data yang cukup bagus dan akhirnya dolar akan mengalami rebound. Tapi dengan catatan rebound pun akan relatif terbatas. Sementara kalau skenario keempat kita asumsikan sangat extremely well, dengan asumsi bahwasanya angka ekspektasi 469, maka aktualnya diperkirakan akan berada di kisaran 480 atau bahkan di angka 500.000. Kalau ini yang terjadi, otomatis kita akan melihat tekanan lebih jauh terhadap gold, dan artinya inilah kesempatan untuk dolar mengalami konsolidasi terlebih dulu setelah 1 pekan terakhir mengalami depresiasi. Kita lihat technical view untuk kali ini, apakah memungkinkan untuk skenario non-farm payroll ini terjadi apa tidak. Yang jelas, apa yang sempat kami share tadi pagi, kemungkinan akan berbeda strategi untuk non-farm payroll berikutnya. So, stay alert dengan apa yang akan terjadi terkait dengan data, juga dengan berita-berita besar. Stay safe everyone. Technical view 4 Desember 2020. Irfan untuk Agrodana.
DXY Outlook untuk tanggal 4 Desember 2020 per jam 11 lewat 37 menit waktu Indonesia bagian Barat. And the drop is coming in again. Ya, jadi kemungkinan potensi penurunan masih tetap berlanjut persis dengan apa yang kita kupas sebetulnya sejak 2 pekan yang lalu, dan bahkan selalu saya ulang bahwasannya memang tekanan terhadap dolar masih akan mendominasi untuk beberapa waktu ke depan. Saya sedikit zoom out di sini. Oke, kurang lebih penampilannya seperti ini. Saya ingatkan lagi bahwasanya sejak bulan Maret yang lalu ini adalah masa di awal pandemi, lalu dia mengalami penurunan secara bertahap, lalu kemudian turun kembali, dan ini adalah zona trend channel yang beberapa waktu lalu juga akhirnya kembali ditembus. Dan ini tepat di bulan November ya, dia sempat spike atau retest kembali, tapi sayangnya tidak berhasil untuk melanjutkan kenaikan. Jadi mencoba reversal tapi tidak terlampau kuat. Kemudian yang paling tepat adalah kelanjutan dari pola penurunan after keluar dari zona trend channel. Nah, yang saya ingin tunjukkan kepada Anda lagi, kalau kita lihat dari ini adalah swing low-nya. Ya, kita anggap ini swing low-nya totally dari ketinggian ini. Ini adalah di tanggal 1 Juli, ya lebih tepatnya di akhir Juni ya, di 29 Juni 2020 dari area 97.70 dan dia sampai ke zona ini ya, area terendahnya 91.67. Nah, tapi saya coba tarik seperti ini. Ini adalah saya anggap sebagai bagian tiang ya, pole seperti itu, lalu kemudian ini adalah trend channelnya. Nah, biasanya kalau kita asumsikan ini area penurunan dan ini adalah consolidationnya dalam trend channel, kita bisa mengasumsikan ini adalah sebagai bearish flag, yang artinya lagi saat dia menembus area support dan tentunya akan mencapai area target sesuai dengan ketinggian dari tiang tersebut. Dan saya ukur kurang lebih seperti ini, lalu kemudian saya pindahkan ke bagian ini. Dan saya dapatkan area penurunan adalah 86.03. Jadi itu adalah target medium term, kemungkinan akan tetap tercapai sampai sana. 3 atau 6 bulan ke depan, well, kita lihat, kita akan update lagi beberapa waktu ke depan. Tapi untuk hari ini, saya ingin ingatkan kepada Anda, non-farm payroll nanti malam, hati-hati dengan mungkin saja ada jebakan atau bahkan mungkin surprising data ya, resultnya datanya kurang lebih akan surprising. Tapi untuk kali ini, meskipun tidak ada doji, saya ingin mengingatkan kepada Anda ada kemungkinan potensinya dia akan reverse terlebih dulu. Tapi ini bukan big reversal, ini hanya sekedar konsolidasi yang memungkinkan di akhir pekan. Karena dari kalau kita lihat dari selama 1 pekan terakhir terutama 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kemungkinan 4 candle berturut-turut sudah mengalami penurunan. Saya rasa hari Jumat akan sangat layak kalau dia ada sedikit refresh untuk consolidation. Jadi kemungkinan ini akan ditutup dengan bullish candle. Nah, di grafik H4-nya, meskipun kita memiliki areal trendline yang sangat sakti, yang sangat kuat, areal garis kuning ini, tapi juga ya seperti yang kemarin sempat saya ingatkan bahwasanya selama di bawah garis kuning ini berarti teritori down atau penurunan untuk US dollar masih tetap kuat, dan ini adalah resisten yang cukup kuat. Ya, resisten kedua yang kemarin, resisten pertama kemarin yang akhirnya juga kembali dijebol dan akhirnya penurunan lebih dalam. Tapi karena memang tadi daily chartnya skenario-nya akan ada terjadi spike ataupun pembalikan sementara, maka kemungkinan potensi 91.10 ini adalah zona resisten pertama yang kemungkinan akan coba digapai. Sampai saat ini running price masih 90.68. Jadi kemungkinan hati-hati dia akan ada spike, retest, tapi selama di bawah ini secara big trend masih dalam pola penurunan, tapi dalam mungkin intraday akan ada sedikit halauan untuk penurunan sehingga ini akan ada recovery sesaat. Di grafik H1, areal garis juga sama ya, kita coba seperti ini dan ternyata kemarin berhasil. Kemarin kita menandai di area ini. Spike ternyata memang relatif singkat, bukan mencapai resisten 2. Bahkan resisten 1 saja sudah cukup menahan laju kenaikan, lalu kemudian dia ambrol. Ya, dan di sini kalau lihat swing high-nya, saya rasa polanya bukan akan membentuk pola double top, tapi lebih kepada small bullish flag. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa saya berpikir akan ada terjadi kenaikan untuk hari ini. Ya, kita lihat ya, bottom sudah bertubi-tubi terjadi, lalu kemudian ini spike beberapa jam yang lalu, kemudian ini flat di sini, otomatis ini adalah bagian flagnya. Dan akhirnya nantinya dia akan tembus setinggi tiang ini. Jadi kemungkinan area 90.95 atau 91.10 lagi-lagi dia yang akan capai di sana. Technical view gold 4 Desember 2020 per jam 11 lewat 40 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1844.60, low 1837.80, running price 1841.50. Oke, the day non-farm payroll day nanti malam dirilis 20.30 waktu Indonesia bagian barat, dan juga demikian pula dengan unemployment rate yang sangat penting dan sangat dinantikan. So, perkiraannya sebetulnya sudah diantisipasi. Jadi saya pikir
selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, lebih tepatnya Selasa hingga Kamis itu kita totally 3 hari berturut-turut mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Diawali dengan Senin dengan keadaan candlestick yang memang sesuai dengan harapan, lalu kemudian Morningstar juga memberikan harapan yang sangat perfect, lalu kemudian skenario dari penembusan MA 200 atas dan bawah ya, jadi dia sempat turun dulu lalu kemudian naik, persis dengan apa yang terjadi di bulan Maret, dan itu yang juga sudah terjadi. Jadi kemungkinan skemanya seperti ini ya, kalau saya lihat skemanya akan seperti ini, jadi ini akan sangat layak. Penurunan akan relatif sedikit atau relatif terbatas, nanti dia akan membentuk area tersebut. Nah, apakah nantinya kita akan mendapatkan elite wave 1, 2, 3, 4, 5 atau tidak? Itu semua tergantung dari seberapa besar penurunan yang terjadi hari ini. Kalau kita lihat, asumsi saya, andai kata ini menjadi wave 1, maka wave keduanya akan kurang lebih akan berada di kisaran 61.8% sebagai area low di 1825. Ya, kalau itu yang terjadi, atau at least tidak menembus area MA 200 saja di 1803, itu masih bisa memberikan harapan sebagai elite wave kedua, lalu kemudian nantinya mungkin saja di pekan depan atau 2 minggu ke depan akan terjadi wave ketiga, barulah nanti wave kelimanya menembus zona 1920. Tapi untuk hari ini saya masih menantikan skenario apa yang akan terjadi terkait dengan non-farm payroll. Nah, 2 atau 3 hari yang lalu saya sempat mengatakan hati-hati karena saya berharap Senin atau Selasa, Rabu, Kamis, ini persis Selasa, Rabu, Kamis kita menghadapi bullish candle, lalu kemudian di hari Jumatnya tepat dengan non-farm payroll ada kemungkinan dia sudah diantisipasi, dan juga kemungkinan karena sudah terlampau tinggi atau memang kita lihat di sini belum ada koreksi, maka kemungkinan hari ini akan terjadi vice versa. Dan itu semua tergantung dari rilis data non-farm payroll. Oke, kembali dalam sisi teknikal sendiri, area 1848, 1852 itu adalah zona support yang sebelumnya ditembus dan sekarang berarti menjadi area resisten yang cukup kuat. Jadi sampai saat ini area high 1844, selisih 4 poin saja ya dari area resisten ini. Harap berhati-hati, meskipun tidak ada sinyalmen dari price action berupa candlestick, apakah itu doji atau tidak, tapi mungkin saja spike hari ini akan tetap ada, kurang lebih 1855 mungkin bisa muncul, tapi juga kemungkinan ditutup dengan keadaan doji candle. Nah, kalau itu yang terjadi berarti Senin lebih tepatnya akan melanjutkan koreksi terlebih dulu, dan saya rasa wajar 1825 akan kembali tercipta. Tapi untuk malam ini non-farm payroll tetap menjadi rujukan kita. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya, memang target utama 1869 belum tercapai. Itu adalah target dari inverse head and shoulder yang kita temukan 2 hari yang lalu, dan selamat lagi-lagi kemarin Anda juga bisa mendapatkan keuntungannya. Lalu kemudian 50% target 1842.80, ya artinya sampai saat ini pun masih menjadi area resisten. Ya, inilah yang membuat saya berpikir ada kemungkinan potensinya akan sangat layak kalau misalkan di sesi Asia, sesi Eropa, dan sampai at least menjelang rilis data non-farm payroll ya. Saat pembukaan sesi Amerika, maka kemungkinan yang paling layak adalah terjadi koreksi terlebih dahulu. Kenapa? Karena sesuatu yang saya yakini big trend untuk uptrend kembali gold masih tetap akan ada, tapi belum saatnya sekarang. Jadi kemungkinan potensi ini akan terjadi koreksi, tapi hati-hati, saya tidak menyarankan nantinya di skema atau skenario untuk non-farm payroll Anda tetap melakukan sell. Saya lebih berpikir nantikan terlebih dulu area rilis datanya. Tapi untuk perkiraan saya 1825, 1828 itu adalah support kita. Lalu kemudian yang paling dekat adalah 1835 dan 1833. Dan terakhir tentunya 1817. Kalau sampai ternyata penembusan sampai di bawah 1817, hati-hati, kemungkinan potensinya reversal. Ya, setidaknya bearish reversal atau under pressure akan kembali terjadi. Ini mungkin saja terkait dengan akan dirilisnya vaksin di minggu depan. Tapi kalau penurunan sudah terjadi, otomatis artinya di situ sudah terjadi psikologis yang bermain. Artinya lagi, market discount atau discount market kemungkinan yang akan terjadi. Kalau misalkan kenaikan, of course 1858, 1860, dan terakhir 1869. Ini target utama kita. Saya tetap berkeyakinan ini harusnya tetap tersampaikan ya, karena ini memang ada, tapi memang 1848, 1852 akan menjadi batu sandungan kita. Nah, di grafik H1-nya, kalau Anda lihat potensi pergerakan ini, inilah yang menyebabkan saya berpikir di pagi tadi sesi Asia, sesi Eropa akan terjadi koreksi, di mana pola yang terjadi atau pola yang terbentuk Anda bisa simak di sini. Saat dia menembus areal garis trendline ya. Ini beberapa hari yang lalu, kurang lebih 2 atau 3 hari terakhir ini cukup ampuh menahan laju penurunan, lalu kemudian dia naik lagi, tapi ternyata kemarin
atau tadi malam lebih tepatnya, dia sempat mengalami penembusan. Meskipun menjelang penutupan sesi Amerika dia sempat rebound kembali ke zona areal tertinggi. Nah, tapi pagi hari ini saya berpikir kalau dia sudah mengalami penembusan artinya dia akan terjadi perubahan arah terlebih dulu. Tapi ini adalah short term saja, bukan medium term ataupun bahkan long term. Karena outlook medium dan long term masih cenderung sama, masih cenderung bullish. Nah, jadi kalau saya asumsikan ini top pertama, ini adalah top kedua. Artinya lagi, ini adalah potensial double top. Dan neckline akan berada di kisaran 1830. Tinggal masalahnya adalah 1830 tersebut berani atau sanggup ditembus apa tidak. Kalau ditembus, berarti otomatis targetnya setinggi ketinggian dari top tersebut. Dan saya perkirakan kemungkinan 1817, 1820 itu bisa tercapai. Nah, tapi untuk hari ini, kalau misalkan 1830-nya tidak dipecah atau tidak ditembus, maka harap berhati-hati, dia akan kembali rebound dan melanjutkan area rally yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Sehingga kemungkinan potensinya untuk hari ini, kalau kita asumsikan kenaikan hanya terbatas di area sini, itulah sebabnya kenapa tadi pagi saya memberikan suggestion untuk melakukan sell on pullback 1844, 1846 dengan target pertama adalah 1839.80 dan target kedua adalah 1833.50. Masih tetap berada di zona neckline atau di atas neckline karena saya tidak terlalu yakin bahwa ini akan tembus, tapi kalau misalkan ya, berarti otomatis Anda bisa melakukan buy on dip di kisaran 1817 ataupun 1823. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.